Perkenalkan, nama saya Felicia, NIM 1910417067, kelas C Pagi Manajemen. Di sini saya akan membacakan ringkasan saya dari materi cara ekspor barang ke luar negeri untuk pemula dan bagaimana cara UMKM ekspor. Bisnis terdaftar merupakan badan usaha hukum dengan CV firma, VT, dan lain-lain, dan mempunyai NIK atau nomor identitas kepabean dari Ditjen Bea Cukai, punya NPWP, punya izin usaha resmi seperti surat izin usaha perdagangan atau surat izin industri atau izin penanaman modal dalam negeri dalam kurung PMDN, penanaman modal asing dalam kurung PMA. Untuk mempermudah bisnis ekspor, pastikan informasi konsisten supaya lancar mulai dari perusahaan, alamat, dan sebagainya. Kalau sudah mulai ekspor, harus wajib melaporkan relasi ekspor kepada instansi terkait setiap 3 bulan. Laporan tersebut juga harus disahkan oleh Bank Devisa dan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat dalam tunggakan perbankan dan juga tidak terlibat dalam tindakan perpabean. Cek daftar barang dilarang atau dibatasi ekspor dulu. Ada persyaratan tambahan untuk makanan atau minuman, seperti dalam kemasan produsen asli, memiliki izin dari BPOM, kemasan tersegel, mencantumkan bahan-bahan dalam kurung ingredients. Makanan harus memiliki umur simpan lebih dari 6 bulan, terhitung sejak tanggal pengiriman. Kalau mau ekspor ke negara-negara yang mayoritas muslim, sangat disarankan untuk punya label halal. Bagaimana cara mendapatkan pembeli? Yaitu dengan membuat strategi. Membuat strategi itu harus dilakukan dengan menentukan negara tujuan terlebih dahulu. Seperti kita harus tahu biaya aturan cukai di sana berapa, produk yang kita ingin ekspor dilarang atau tidak, dan kita juga harus lihat di sana kita memiliki persaingan apa saja. Yang kedua, harus siapkan marketing kit. Itu kayak seperti konsep daftar menu dalam makanan yang ada di restoran. Yang ketiga, jangan serakah dalam menentukan harga. Yang keempat, memiliki website supaya terkesan profesional. Seperti kita berikan opsi bahasa Inggris, foto atau video menarik, highlight, kelebihan, harga partai besar dalam USD atau euro, bahan-bahan atau hal dalam yang mencakup dalam bahasa Inggris. Kita bisa lakukan di website. Yang selanjutnya, ikut pameran, manfaatkan fasilitas pemerintah, aktif mencari pembeli, dan melakukan tahap ekspor dengan letter of credit. Letter of credit itu digunakan untuk keamanan, intinya menggunakan bank sebagai pelantara. 4 tahapan dalam mengekspor. Yang pertama, proses pembuatan kontrak penjualan. Yang kedua, proses pembukaan letter of credit. Yang ketiga, proses pengiriman barang. Dan yang keempat, proses pencairan uang. Proses pembuatan kontrak jual beli. Yang pertama, eksportir yang menyiapkan kontrak. Yang kedua, pembeli review atau tanda tangan. Yang ketiga, proses pembukaan letter of credit. Yang keempat, pembeli dibuka letter of credit di bank mereka. Yang kelima, nama penerima sesuai dengan sales kontrak. Contoh isi kontrak yaitu dengan memberi harga, deskripsi dan jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, syarat dan ketentuan, dan lain-lain. Proses pengiriman barang dengan cara jasa forwarder dan pengiriman ke luar negeri. Urus pemberitahuan ekspor barang atau VEB. Dan kedua, pembayaran pajak ekspor atau VE dan pajak ekspor tambahan VET. Pihak ekspedisi akan datang mengambil barang dan memberikan dokumen. Eksportir harus berikan bukti pengiriman ke bank. Serahkan dokumen ke bank. Dan yang terakhir, pembeli baru bisa mengambil barang kalau sudah bayar ke bank.
Proses pencairan uang, yaitu dengan serahkan dokumen ke bank. Sekian pembahasan materi dari saya yang sudah saya ringkas.